Halo, bertemu lagi dengan saya Ana di channel saya Ana Werda Buntarot. Semoga Tuhan semesta alam memberikan energi perlindungan, keberlimpahan, kenyamanan, ketentraman, kesehatan lahir maupun batin. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, yang sudah mendukung channel saya. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan personal reading, saya persilahkan langsung saja hubungi nomor WA yang ada dalam deskripsi video ini. Mohon maaf ya teman-teman, nanti dalam reading saya sesekali akan mengalami sendawa. Hal itu biasa terjadi saat saya terkoneksi dengan energi. Kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk ramalan zodiak Scorpio di 25 Desember 2022 sampai 10 Januari 2023 ya. Yang pertama langsung saja kita lihat untuk energi Scorpio di tanggal tersebut. Oke. Scorpio mungkin banyak kekhawatiran ya, sedang banyak khawatir, sedang banyak pikiran ya, sedang sering menyendiri dan merenung ya di tanggal tersebut karena hal-hal yang membuat kamu khawatir, kamu ingin menenangkan dengan cara menyendiri ya di sini. Selanjutnya untuk Scorpio yang sebaiknya dilakukan ya. Ya. Kita lihat yang sebaiknya Scorpio lakukan di tanggal tersebut. Thank you. Oke. Yang sebaiknya dilakukan di tanggal tersebut oleh Scorpio di sini adalah Scorpio diminta untuk tegas ya dalam mengambil sikap. Berani, harus berani meskipun banyak kekhawatiran, kamu tidak boleh mengikuti kekhawatiran tersebut ya. Yang bisa merugikan diri kamu sendiri, kamu harus tegar ya. Mempunyai mental yang kuat tetapi juga harus melindungi apapun yang menjadi tanggung jawabmu saat ini. Kamu harus, kamu mempunyai tanggung jawab yang harus kamu selesaikan, harus kamu jaga terus, harus kamu berikan haknya ya karena mereka sudah dipercayakan kepada kamu sebagai tanggung jawab kamu dari semesta. Meskipun keadaan saat ini mungkin banyak kekhawatiran, banyak hal yang membuat kamu tertekan, tetapi kamu harus tetap untuk mempunyai mental yang baja, yang kuat, karena tanggung jawabmu harus kamu selesaikan ya. Jangan takut akan apapun, lindungi semua yang menjadi tanggung jawabmu. Selanjutnya untuk Scorpio yang sebaiknya tidak dilakukan. Thank you. Oke. Sebaiknya Scorpio jangan terlalu melihat ke atas dulu ya. Artinya jangan membanding-bandingkan diri dengan orang yang lebih di atas kita ya. Banyak hal yang perlu kamu syukuri. Di depan kamu, di sekeliling kamu, Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang bisa membuatmu bahagia dan menemanimu dalam kesulitan sekalipun. Jadi lebih banyak bersyukur ya, harus lebih banyak bersyukur, jangan membanding-bandingkan atau jangan terus menyesali apa yang sudah terjadi. Penyesalanmu dirubah ya sebagai motivasi untuk memperbaiki diri. Jangan sampai hal serupa terulang kembali seperti itu. Selanjutnya bidang yang perlu diperhatikan oleh Scorpio. Thank you. Ya. Bidang yang perlu diperhatikan oleh Scorpio di sini adalah banyak ide-ide atau jalan yang bisa kamu tempuh ya untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu, untuk menuju kepada kebahagiaan kehidupanmu, kesuksesan dan ketenangan kehidupanmu. Asal kamu terus untuk menggalinya, jangan patah semangat, akan banyak cara atau jalan yang bisa kamu tempuh dalam menyelesaikan permasalahanmu. Jadi harus betul-betul kamu perhatikan ya bahwa kamu punya banyak cara nih, banyak jalan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tugasmu hanya perlu bersyukur, menenangkan diri agar jalan itu terlihat dan jangan membanding-bandingkan atau jangan menyesali yang sudah terjadi. Seperti itu ya. Selanjutnya pesan penting untuk Scorpio di 25 Desember 2022 sampai 10 Januari 2023. Pesan penting ya. Ya, pesan penting Scorpio.
Thank you. Oke. Kamu sedang melakukan sebuah perjalanan ya. Bagaimana perjalanan ini bisa berakhir kepada kebahagiaan atau sebaliknya tergantung pada diri kamu. Bagaimana kamu menjalaninya, bagaimana kamu melindunginya, termasuk merawat juga melindungi orang-orang di sekeliling kamu yang menjadi tanggung jawab kamu. Bukan hanya orang ya, semua hal yang menjadi tanggung jawab kamu. Maaf. Maaf ya. Dan perjalanan ini sangat menentukan kehidupanmu di masa depan. Maka kamu diminta untuk memprotek, melindungi. Dan berpikirlah positif selalu dalam menghadapi ujian yang ada agar yang datang pun hal-hal yang bisa membahagiakanmu ya. Meskipun tidak mudah saat ini tetapi inilah perjalananmu yang harus kamu lalui, yang harus kamu tempuh dan bagaimana hasilnya tergantung pada diri kamu. Seperti itu, dan pesan yang utama di sini adalah lindungi diri dalam setiap perjalanan. Lindungi semua hal yang menjadi tanggung jawab kamu. Jangan takut akan apapun. Jangan terus hanya menyesali karena perasaan sesal yang kamu ratapi, yang kamu rasakan terus ini akan membawa kamu pada sebuah situasi yang stagnan ya. Kamu tidaklah tahu nih harus gimana lagi karena kamu hanya fokus kepada apa yang sudah hilang atau apa yang sudah terjadi yang tidak menguntungkan atau menyedihkan ya. Maaf. Banyak jalan yang disediakan oleh semesta dalam perjalananmu ini. Untuk penyelesaian semua masalah kamu di dalam perjalanan kehidupan. Kamu hanya cukup untuk bersyukur, menenangkan diri agar terlihat jalan tersebut ya, dan mempunyai mental yang kuat untuk melanjutkan perjalanan menuju kepada apa yang kamu harapkan di depan sana. Selanjutnya pesan dari semesta untuk Scorpio di 25 Desember 2023 sampai 10 Januari 2023. Pesan Scorpio 25 Desember 2022 sampai 10 Januari 2023. Thank you. Ya. Oke. Jangan sampai kamu termanipulasi oleh overthinking kamu, oleh pikiran-pikiran negatif kamu. Saat kamu termanipulasi oleh pikiran negatif kamu, yang ada kamu hanya akan fokus kepada sesuatu yang belum tercapai, kepada seolah-olah kamu gagal, dan ini hati-hati dengan energi perasaan bahwa aku udah gagal nih, aku udah punya nasib buruk seperti itu. Ada kesempatan untuk berubah ya. Ada kesempatan untuk merubah semuanya menjadi sebaliknya asal kamu terus bersyukur, positive thinking, bersihkan hal-hal negatif, kuat mentalmu dan nantinya akan terlihat jalan dan cara untuk mencapai sebuah kebahagiaan di depan sana ya. Jangan terus-terusan untuk overthinking ya. Dan mungkin beberapa juga ada yang mengalami sebuah mimpi ya di malam hari ya. Ada mimpi di malam hari dan dalam mimpi itu ada pesan ya, ada pesan mungkin dari malaikat penjaga dan semesta di sini untuk menuntunmu pada penyelesaian masalah-masalah yang ada ya. Jadi mulai harus perhatikan hal tersebut ya. Selanjutnya pesan semesta selanjutnya. Thank you. Oke. Ya, semua hal yang sudah gagal, mungkin ada impian-impian kamu yang atau harapan-harapan yang ingin kamu capai di sini. Tetapi semuanya itu belum terjadi, belum sampai kepada harapan yang semestinya, yaitu sebuah kebahagiaan, keberhasilan, dan bahkan gagal ya sebelum sampai kepada penyelesaian itu. Tetapi nantinya kamu akan bisa membangun kembali, akan bisa punya cara, semangat untuk membangun kembali hal yang sudah runtuh menuju kepada keberhasilan-keberhasilan di sana ya. Kamu akan bisa untuk memulai lagi dari awal. Ibaratnya kamu naik nih di sebuah pohon. Ternyata karena sesuatu hal kamu
gak bisa sampai ke atas dan harus turun. Tapi karena kamu punya mental yang kuat dan kesempatannya ada, kamu pun mengulanginya kembali dan akan sampai nanti kepada puncak ya pohon tersebut. Seperti itu ya gambarannya. Jadi tetap semangat, tetap untuk penuh keyakinan, optimis bahwa kamu bisa menyelesaikan perjalananmu menuju kepada kesuksesan ya. Selanjutnya pesan semesta selanjutnya. Thank you. Oke. Ya. Di sini lihat ya bahwa semua hal yang sudah kamu lakukan, semua hal yang sudah kamu usahakan di sini, kamu akan menikmati hasilnya dengan ketenangan ya. Kamu tinggal menikmati hasilnya nanti di depan nanti. Atas semua usaha dan semua perjalananmu selama ini, kamu akan nyaman, tenang, dan diberikan keberlimpahan emosional. Keberlimpahan emosional yang dimaksud adalah hidup tenang dan nyaman. Setelah semua sudah runtuh dan kamu mempunyai semangat untuk membangun kembali, maka hasilnya akan membuat kamu nyaman, tenang, dan hidupmu akan lebih bahagia ya. Kebahagiaan dalam hidup adalah saat kita bisa mengatasi semua hal yang kita hadapi dengan ketenangan, kenyamanan ya. Dan energi ketenangan, kenyamanan inilah yang akan membawamu pada cara bagaimana menyelesaikan semua masalah yang ada. Seperti itu. Selanjutnya pesan dari malaikat cinta untuk Scorpio ya. Di 25 Desember 2022 sampai 10 Januari 2023 ya Scorpio ya. Pesan malaikat cinta. Thank you. Maaf. Maaf ya. Ya, pesan malaikat cinta di sini mungkin dalam asmara kamu bingung ya, nggak tahu tuh harus gimana gitu. Apa yang harus aku lakukan dalam kehidupan asmaraku, dalam perjalanan asmaraku. Karena kekecewaan-kekecewaan yang kamu lalui membuat kamu menutup diri ya, masa bodoh dan cenderung tidak memiliki harapan yang pasti dalam kehidupan asmara. Dan hal ini jangan kamu teruskan ya. Kamu harus segera membuka mata, melepaskan diri dari perasaan-perasaan yang negatif ya. Saya bilang negatif karena kamu sudah tidak tahu lagi nih arah kemana tujuannya, nggak tahu arah, nggak tahu tujuan gitu dalam asmara, dan ini akan menyesatkan diri kamu. Menyesatkan dalam artian kebahagiaan tidak akan kamu capai. Jadi lekaslah membuka mata dan membuka diri ya. Yakinkan kepada diri kamu, kamu akan merasakan sebuah kebahagiaan dalam asmara karena ada sebuah penyelesaian dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Mohon kepada Tuhan, positive thinking dan terus berusaha, pasti akan mendapatkan jalannya ya. Selanjutnya pesan malaikat cinta, thank you. Maaf ya. Ya, untuk Scorpio cewek akan bertemu dengan seorang laki-laki, dia lebih tua dari kamu. Dia orangnya cenderung pendiam ya, pemikir juga. Orangnya sih tinggi ya. Kemudian kalau bicara mungkin seperlunya saja. Dan mungkin ada beberapa pilihan untuk Scorpio cowok ya. Mungkin kamu melihat setelah kamu buka mata dan melihat sekeliling kamu, ada banyak pilihan dalam asmara kamu ya. Ada banyak pilihan untuk kamu di sini. Kemudian, oke. Dan dalam asmara memang kamu perlu untuk meminta pertolongan ya, bergerak segera ya, dan meminta pertolongan. Ada baiknya untuk meminta pertolongan kepada seseorang yang memang mempunyai keahlian dalam hal tersebut ya, mempunyai kemampuan dalam hal tersebut, dan pertolongan ini untuk membantu kamu segera bergerak mengatasi atau menjalani perjalanan asmaramu yang mungkin saat ini kamu nggak tahu harus gimana. Memang kamu harus meminta pertolongan, kamu intinya memerlukan pertolongan dari orang lain ya dalam menyelesaikan masalah dalam asmara ini. Selanjutnya pesan malaikat penjaga ya untuk Scorpio di 25 Desember 2022 sampai 10
Januari 2023. Oke, kita lihat. Satu-satu saja Tuhan semesta. Satu-satu saja. Thank you. Oke. Dalam asmara. Pesan malaikat penjaga ya. Pesan malaikat penjaga untuk Scorpio adalah kemana kamu akan memilih jalan ya. Ada sebuah batasan di sini dan kemana kamu akan memilih jalan untuk menentukan kebahagiaanmu di masa mendatang. Karena disediakan ada jalan, disediakan oleh Tuhan, oleh semesta. Dan keputusan ini tergantung pada diri kamu ya. Malaikat penjaga akan mengikuti keputusanmu, mengikuti pilihanmu. Agar pilihanmu tepat maka singkirkan energi negatif, banyaklah merenung introspeksi diri, dan lebih peka untuk mimpi-mimpi yang kamu alami ya. Harus tegar, kuat, semangat agar kamu bisa melihat cara untuk menyelesaikan semua masalahmu menuju kepada kebahagiaan. Dan mintalah pertolongan kepada seorang ahli di sana ya. Ya, demikian untuk pembacaan Scorpio di 25 Desember 2022 sampai 10 Januari 2023 ya. Scorpio sedang melakukan sebuah perjalanan, keberhasilan atau kegagalan atau hasilnya seperti apa tergantung pada diri kamu. Agar semua yang kamu lalui sampai kepada keinginannya yang membahagiakan atau tujuan yang membahagiakan, kamu harus menyingkirkan negatif thinking kamu, harus berani, mentalnya harus tangguh. Jangan terus menyesali yang sudah berlalu, jangan membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, dan tenangkan diri kamu, mulailah semangat untuk mengawali awal yang baru. Segera akhiri stagnasi dan ketidakberkembangan kamu saat ini. Bukalah diri kamu dan mata kamu, di sekeliling kamu banyak jalan ya. Pastinya nanti kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan. Kamu hanya tinggal merasakan hidup yang nyaman dan bahagia. Keberlimpahan emosional ada padamu ya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Semoga menginspirasi, mencerahkan, dan membantumu dalam perjalananmu. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan konsultasi coaching healing ataupun ingin mengetahui sesuatu, silakan personal reading dengan cara hubungi nomor WA yang ada dalam deskripsi video ini. Sampai bertemu lagi dalam video selanjutnya. Salam damai.